Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat semuanya. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya harap kita semuanya tetap sehat, dan dimanapun kita berada, semoga firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menambah pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, sama-sama kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan satu pertanyaan Bapak Ibu, yaitu apakah manfaat yang kita peroleh lagi dari pengorbanan dan kematian Kristus pada salib. Jadi apa sih manfaatnya lagi ketika Tuhan Yesus mati dalam hidup kita? Ya, jawabannya adalah oleh kekuatan pengorbanan dan kematian itu, manusia lama kita ikut disalibkan dan dimatikan dan dikuburkan bersama dan dikuburkan dengan Dia, supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita, tetapi kita memperoleh mempersembahkan diri kita menjadi korban syukur lagi padanya. Jadi manfaatnya Bapak Ibu adalah di mana daging itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Jadi contohnya kutuk-kutuk dosa itu sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Ayat pokoknya boleh kita baca di dalam 2 Tesalonika 1, 3-12, Roma 3, 19 dan 2-28, Markus 9, ayat 38-50, boleh dibaca di rumah masing-masing Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Manfaat dari pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib. Yang pertama adalah, ya seperti firman Tuhan tadi dikatakan, pertama, manusia lama kita ikut disalibkan. Ya, manusia lama kita ikut disalibkan. Sifat-sifat lama kita ikut disalibkan bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, dimatikan. Ya, sudah mati total. Ketika Yesus mati, dan keinginan daging itu mati total Bapak Ibu dalam Tuhan. Sehingga kita bukan keinginan daging lagi yang kita ikuti, tetapi keinginan roh. Hidup dipimpin roh, firman Tuhan berkata. Kedua adalah dikuburkan. Ya, ketika Yesus mati dikuburkan, jadi dosa-dosa kita itu pun, manusia lama, dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu ikut dikuburkan. Jadi kita beruntung punya Tuhan Yesus, di mana tidak ada Allah seperti Dia yang mau mengubur masa lalu, ya mau mati untuk kita, ya dosa-dosa kita diampuni, tidak ada. Hanya Tuhan Yesuslah yang boleh kita terima dan boleh menunjukkan kasih seperti itu. Dosa-dosa kita Dia tanggung, sehingga kita boleh menjadi manusia baru lagi, yang hidup bukan dipimpin oleh daging lagi, tetapi hidup oleh pimpinan roh Allah. Oleh karena itu mari kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan, bukan oleh keinginan daging. Di sana dalam Roma 6 ayat 6-8, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kalau kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus, kita percaya dosa kita ikut dimatikan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus juga, berarti dosa kita ikut semuanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit, kita juga bangkit, dan kita tidak hidup oleh daging lagi tadi Bapak Ibu dalam Tuhan. 2. Hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi. Ya benar. Roma 6 ayat 12 Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Di sana dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, kita jangan hidup lagi di dalam dosa. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah selamatkan, jadi harus ada perubahan Bapak Ibu di dalam Tuhan, ya. Ketiga adalah mempersembahkan diri kita menjadi korban syukur. Ya, manfaatnya adalah ketika Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya, manfaatnya bagi kita, kita juga harus mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Ya, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demikianlah kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita sebagai orang Kristen, ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup dipimpin roh.
bukan mempersembahkan hidup kita kepada daging. Jadi ibadah kita yang sejati, Alkitab berkata, hidup kita ketika sudah Tuhan tebus harus juga menjadi persembahan yang hidup menurut pimpinan Tuhan, hidup menurut keinginan Roh, tidak kompromi terhadap dosa lagi. Mari kita terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semuanya. Saya Benelia, Tuhan Yesus memberkati.